dan tidak akan pernah mundur karena kami percaya Yesus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah. Amin Tuhan. Adalah tak pernah kasih-Mu. Sekali lagi Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau ku sendiri.
Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami bersemangat, kami menyanyi memuji Tuhan. Karena itu, berkati guru sekolah minggu, berkati kakak pendamping, berkati orang tua kami. Ini doa kami persembahkan kepadamu di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan masuk di kelasnya. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Sama-sama katakan, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
Kami bersyukur kepadamu. Yes. Limpah hati di hati kami limpah dengan sukacita. Karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Dan biarlah kami juga boleh merespon kasih-Mu itu dengan hidup dalam ketaatan. Karena itu kami memohon, mampukan kami. Karena itu kami butuh kekuatan dari kebenaran firman-Mu supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kini saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tuntun pimpin kami semua, urapi kami supaya kami mengerti. Dan dengan pengurapan yang daripada-Mu juga kami boleh disanggupkan untuk melakukan. Supaya nama Tuhan dipuji, dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki sebagai pernyataan bahwa kami mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Dan tiada kehilangan upah pahala bagi setiap orang yang dengar, mengerti dan melakukan. Karena demikianlah janji Tuhan. Karena itu kami menyerahkan segenap kehidupan kami, hati dan pikir perasaan kami. Supaya benih kebenaran firman itu boleh ditabur di hati kami dan bertumbuh menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini sebagaimana seluruh rangkaian kehidupan, rangkaian ibadah dan kehidupan kami. Tujuannya adalah supaya Tuhan dimuliakan. Terima kasih, hormat kuasa pengagungan hanya bagi-Mu. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama yang berkuasa, nama yang olehnya kami diselamatkan. Terkemuka di bumi, di sorga dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap kita jemaat Tuhan yang siap merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, ada sukacita? Ya, puji Tuhan. Ya, Alkitab bilang sukacita adalah keputusan. Seperti lagu tadi itu. Ya, pemimpin pujian membuka dengan suatu nats bacaan dari kitab Habakuk yang mengajarkan bahwa apapun keadaannya, tetapi akhirnya semuanya bergantung kepada keputusan kita. Ya, tadi kita sudah baca tuh, Habakuk mengungkapkan fakta-fakta. Ini loh keadaannya. Begitu. Harga barang naik, penjualan berkurang. Kontekstualisasi sekarang. Kalau tadi dia bilang apa itu? Bahkan tidak ada ternak di kandang, terhalau. Itu Habakuk mengungkapkan. Tetapi kemudian dia mengambil keputusan. Apa keputusannya? Tetapi aku. Nah gitu. Itu ya. Jadi fakta. Ya mau bikin apa kalau begitu faktanya? Tetapi kemudian keputusan ada pada kita. Amin? Amin? Iya. Tetapi aku. Tetapi aku. Itu suatu keputusan. Oke. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika, juga firman Tuhan bagi kita, bersukacitalah. Itu perintah. Bukan pilihan tetapi suatu keharusan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, asik juga sekarang. Iya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang sedikit berbeda, bukan berbeda, berbeda peletakannya, karena minggu lalu kita belajar kebenaran firman Tuhan yang mestinya kita renungkan untuk minggu ini. Yaitu tentang, minggu lalu kita belajar tentang bagaimana supaya kita tidak mudah menyerah, ya, pantang menyerah. Dan kemudian minggu lalu mestinya kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang kasih dalam pergaulan yang hari ini kita pelajari. Ya gitu. Ini
saya sempat kaget juga waktu lihat warta minggu lalu. Dan memang ini saya sudah merenungkan sebelumnya ketika Ibu Yanti menanyakan tentang ayat-ayat setiap minggu ayat emasnya begitu. Lalu setelah selesai firman Tuhan minggu lalu di warta, kok ini salah? Ya, tapi bukan soal. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang kasih dalam pergaulan, dalam interaksi kita. Ya, berdasarkan surat Rasul Paulus kepada gereja di Korintus. Suratnya yang kedua pasal 6 ayat 11 sampai pasal 7 ayat 1. 2 pasal. Lalu ada yang berpikir dalam hatinya, aduh Pak Gem 2 pasal. 1 perikop saja biasa lama sekali, apalagi ini 2 pasal. Tenang, karena pasal 7 hanya 1 ayat. Ya, kasih dalam pergaulan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat, kepada gereja di Korintus, pasalnya yang ke-6 ayat 11 sampai pasal 7 ayat 1. Ya. Pasal 6 ayat 11 ini. Kita belajar dengan tema kasih dalam pergaulan. Untuk itu saya akan membacakannya. Hai orang Korintus. Karena ini kebenaran firman Tuhan. Latar belakangnya ditulis oleh Rasul Paulus untuk gereja di Korintus. Tetapi kita percaya bahwa pengilhamannya dari Roh Kudus. Karena itu ini juga berlaku kepada kita semua. Maka dapatlah kita menggantikan. Hai jemaat gereja Betel Indonesia Rumah Doa Bau-Bau. Begitu. Hai gereja-gereja yang ada di kota Bau-Bau. Kami, saya dengan Timotius, pasal 1 bisa baca. 2 Korintus pasal 1 di sana ditulis dari Rasul Paulus dan Timotius. Kami, saya dan Timotius telah berbicara terus terang kepada kamu, hai orang-orang Korintus, hai gereja di Korintus. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Perhatikan, sekalipun dia katakan hai orang Korintus, bukan berbicara tentang orang Korintus secara keseluruhan, tapi ini ditujukan kepada gereja, kepada umat Tuhan. Ayat 12 terus. Lanjut. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di hati kamu. Terus terang nih Rasul Paulus bilang begitu ya. Ayat 13, kita baca dulu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Ayat 11 sampai 13 tadi Rasul Paulus mengungkapkan suatu keadaan kondisi bagaimana sebagai hamba Tuhan dia terbuka kepada jemaat. Tetapi persoalannya, keadaannya ternyata sebaliknya tidak seperti itu. Baru dilanjutkan dengan nasihat. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Ayat ini dipakai seringkali dan memang demikian untuk berbicara tentang pernikahan Kristen. Gitu kan? Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Ayat 14 ini dengan tegas menutup peluang agar pernikahan berbeda iman. Nanti sampai seterusnya dibaca itu. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 15 terus. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Ini bicara tentang penyembahan, ya toh? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka
dan mereka akan menjadi umatku. Perhatikan Bapak Ibu, fokus bait Allah di sini bicara bukan pribadi orang per orang, tetapi bait Allah di sini fokusnya adalah persekutuan. Amin. Iya. Makanya orang boleh mengklaim saya ini bait Allah, tetapi kalau hidup di luar persekutuan, tanda tanya besar. Karena di sini dengan jelas dikatakan, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Beberapa saat yang akan datang kita akan mengingat dan merayakan pernyataan ini. Tuhan hadir bersekina, bertabernakel, kenosis di tengah umatnya. Yohanes pasal berapa itu? Dijelaskan tentang sang firman yang adalah Allah. Kemudian sang firman itu menjadi manusia dan tinggal bersama-sama. Dia hadir. Maka Allah kita adalah Allah yang solider. Amin. Iya, dalam segala hal dia mengalami seperti yang kita alami. Hanya bedanya dia tidak berdosa. Itu saja. Pernah dikecewakan? Pernah. Oh gitu tuh? Dikhianati dan hal-hal yang lain. Lapar iya. Haus iya. Begitu. Tetapi perbedaannya dalam segala hal ia tidak berdosa. Iya. Terus. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat ini saya pernah mengalami pengalaman dengan ayat ini ketika saya hadir di tengah-tengah keluarga besar di Toraja. Sehubungan dengan budaya. Lalu satu saat adik saya pulang dari pemakaman. Lalu adik saya itu sakit perutnya. Lalu kami satu kali pergi di nenek saya. Jadi di Toraja itu tidak ada kakek. Cari di Toraja tidak akan temukan kakek, yang ada nenek. Nenek laki-laki, nenek perempuan. Ya. Jadi kami pergi, lalu adik saya cerita tentang pulang dari acara kedukaan di kampung lain, lalu dia sakit. Lalu nenek saya bilang begini, itu Mi, kalau makan makanan penyembahan berhala, disikat tatatan. Firman Tuhan itu jelas bilang, keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkan dirimu. Wah, saya kemudian dengar. Dan satu kali dalam pertemuan yang lain, kami berdiskusi tentang hubungan budaya dengan iman Kristen. Bapak Ibu, di Korintus ini, orang-orang di sana juga mengalami persoalan sehubungan dengan budaya kebiasaan mereka, karena di Korintus itu banyak orang-orang percaya dari latar belakang orang Helenisme, orang Yunani, orang Romawi. Kemudian mereka menjadi percaya, menjadi Kristen. Sehingga menjadi persoalan kadangkala sehubungan dengan iman percaya mereka. Salah satunya tentang makan minum, begitu kan? Nanti Bapak Ibu pulang dan coba baca di surat Korintus pertama maupun di kedua, itu ada suasana seperti itu. Sampai ketika suatu kali mereka bertanya, bolehkah kami makan makanan yang dijual di pasar itu? Karena faktanya pada saat itu setiap apa yang dipotong itu dipotong di rumah berhala. Oh gitu. Kemudian Rasul Paulus juga mengajarkan ke jemaat, jikalau engkau diundang oleh tetanggamu, yang notabene tetanggamu itu bukan orang percaya, kemudian engkau dihidangkan makanan, hendaklah jangan engkau mempertanyakan sumber makanan itu. Karena engkau telah menerima undangan itu. Begitu. Bayangkan kalau kita diundang Haroa baru kita tanya, ini waktu dipotong ini bagaimana? Rasul Paulus kalau diundang lalu menerima undangan itu. Kalau engkau syak jangan begitu. Pokoknya banyak-banyak hal-hal yang perlu juga kita gali tentang. Yang jelas bahwa kekristenan itu menempatkan budaya pada posisinya. Ada budaya-budaya yang karena memang kekristenan tidak terlepas juga dari budaya, khususnya budaya orang Yahudi, karena kekristenan lahir
di tengah-tengah masyarakat yang berbudaya Yahudi pada saat itu, kemudian budaya Yunani. Yang jelas bahwa seperti Petrus bilang, kami memang tunduk kepada manusia dalam kurung segala tata cara budaya, tetapi kami lebih memilih tunduk kepada Allah. Jadi ketika budaya itu bertentangan dengan kebenaran, maka kita memilih untuk kebenarannya. Amin. Amin. Oke. Lanjut lagi tadi, jangan pulang, jangan kembali dulu. Masih membaca natsnya nih. Mana tadi? Sudah sampai sini ya? Iya. Pasal yang mana tadi sekarang kita baca? 18 ya? Iya. Oh ya, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Itu nasihat yang disampaikan kepada umat Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian tentang berjaga-jaga untuk perkara ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi saya ulang-ulang, Alkitab, iman Kristen itu tidak diletakkan pada pembacaan 1-2 ayat. Ayatia, tidak. Tapi Alkitabiah, seluruhnya. Jadi kalau kita baca seperti ini kita akan temukan, oh iya ya. Wah, kita harus pisahkan diri kita ini, kita harus tinggal di gurun ini. Seperti orang-orang Esene yang tinggal di gurun Laut Merah, Laut Mati sana tuh, mereka tinggal membiara begitu, tinggal menjadi orang-orang di gunung-gunung. Tetapi puji Tuhan juga mereka akhirnya berguna juga sekte ini, karena lewat mereka tulisan-tulisan perjanjian lama itu dilestarikan oleh mereka. Oke, ayat 18. 18. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ayat 19 terus. Baca dulu terus. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Janji yang mana? Janji yang ayat-ayat tadi tuh. Kalau kita memisahkan diri kita, kita akan menjadi anak Allah. Bene Elohim. Karena itu berdasarkan janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Minggu lalu kita belajar bagaimana janji itu melahirkan pengharapan. Iya toh? Dan pengharapan itu seperti jangkar. Jangkar yang dilabuhkan. Pengharapan kita adalah Kristus. Jangkar. Kapalnya oke lah bisa bergeser ke sana kemari ditiup angin. Tetapi karena jangkarnya kuat, dia akan sekalipun gelombang menghantam kiri kanan, dia akan tetap kuat. Karena pengharapan. Dari mana datangnya pengharapan itu? Datangnya dari janji yang di sini. Amin? Amin? Bukankah kita semua ini berharap bahwa suatu kelak nanti kita akan masuk di langit baru, bumi baru? Amin? Iya tidak? Atau ada yang tidak memiliki pengharapan untuk masuk surga? Semua kita memiliki pengharapan akan itu. Dari mana datangnya pengharapan itu? Dari kebenaran firman Tuhan, dari janji. Oke, begitu. Oke. Mari kita lihat slide kita. Kasih dalam pergaulan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi kita belajar melalui pujian tentang iman. Waktu kita menyanyi tadi, ada itu kan lagu baru ya. Lagu baru bahwa biarpun gunungnya tidak pindah ya. Itu iman benar. Kan mengutip pendeta Bigman Sarait yang setahun lalu kalau tidak salah meninggal. Iman yang besar itu sanggup memindahkan gunung. Tapi iman yang benar itu, sekalipun gunungnya tidak pindah, dia akan tetap percaya. Semalam saya renungkan itu. Dan hampir saya tulis, hanya nanti salah dimengerti nanti. Saya tulis, mati tanpa menikmati janji. Ibrani pasal 11 ayat 39.
Ibrani pasal 11 ayat 1 itu bicara tentang iman. Disebut toko-toko iman. Terus sampai pada pasal-pasal ayat-ayat berikutnya. Kemudian diceritakan bahwa banyak toko-toko iman ini menderita demi imannya. Bahkan kemudian dikatakan di ayatnya ke-39 itu. Bahwa tidak semua mereka kemudian mengalami janji itu. Dan hampir saya menulis di status saya. Mati tanpa menikmati janji. Apakah sia-sia? Tidak. Seperti Abraham yang melihat jauh ke depan. Tentang Yerusalem yang dari sorga. Ya begitu kan? Ya oke. Iman yang besar, ya sanggup memindahkan gunung. Iman yang benar, tetap percaya sekalipun gunungnya tidak pindah. Gitu toh tadi lagu itu ya. Iya. Karena sekiranya iman kita letakkan pada pengalaman bahwa semua persoalan kita, semua hal-hal apa yang kita gumulkan lalu daripada kita, mungkin banyak daripada kita akan kecewa. Karena kalau kita belajar di toko-toko iman di Ibrani pasal 11, tidak semua mereka. Bahkan jelas di sana dikatakan ibu-ibu kehilangan anaknya. Ada bahkan toko-toko iman itu yang dilempari batu. Mereka meninggalkan kesenangan dunia. Bahkan mati digergaji. Begitu. Lalu kalau kemudian kita meletakkan dasar kekristenan kita pada iman yang memindahkan gunung, bisa jadi kita kecewa. Karena banyak juga akhirnya orang faktanya meninggalkan kekristenan karena tidak menemukan apa yang dia inginkan. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama harus menyelaraskan apa yang kita mau dengan apa yang diingini Tuhan. Amin. Amin. Perhatikan itu. Menyelaraskan apa yang saya mau dengan apa yang diinginkan Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan gunungnya tidak pindah, maka kemauan saya harus saya selaraskan dengan dia. Amin. Begitu. Iya. Tetapi kalau sampai hari ini kita masih berdiri teguh, saya percaya itu semua karena Tuhan. Itu. Oke. Slide yang tadi tolong dibuka. Ya, banyak hal belum terselesaikan dalam hidup kita nih, pergumulan, termasuk tagihan. Tapi kalau sampai hari ini kita masih berdiri kokoh kuat, mestinya kita ingat, berkali-kali kau menolong. Iya tuh, mestinya begitu itu. Makanya kenapa nyanyian itu kurban. Di kitab Ibrani, di surat Ibrani, marilah kita mempersembahkan kurban berupa ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Persoalannya kita kemudian memikirkan atau memilih, kalau di perjanjian lama kurbannya mahal, kambing, domba, sapi, lembu, tetapi sekarang kurbannya menyanyi memuji Tuhan, kita ogah gitu ya. Giliran kalau disuruh kurban sapi, repot. Ya. Oke, ini slide pertama. Kehidupan iman tidak dapat dipisahkan dari pergaulan sehari-hari. Bapak Ibu, faktanya iman itu bukan statis. Tadi Ibu Mariance bilang iman kami, apa tadi ada pas kata-kata yang mengatakan, lalu di situ saya sepakat. Iman itu bukan barang statis. Ibu Mariance sempat bilang iman kandas atau iman apa, lemah itu. Iman itu bukan sesuatu yang stabil. Karena itu para murid-murid dalam suatu kesempatan berkata kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Dan faktanya kadangkala ada saat-saat di mana kita begitu percaya, menyandarkan semua pengharapan kita kepada Tuhan, tetapi ada saat-saat kemudian kita menjadi lemah. Karena itu iman bukan barang yang statis. Bukan seperti remote ini, tahun depan ukurannya tetap seperti ini. Oh gitu. Karena itu kita butuh kebenaran firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Maka untuk iman itu menjadi kokoh seterusnya, kuat, bertumbuh, kita butuh firman.
Dan persoalannya, faktanya bahwa dalam kehidupan kita, di mana kita hidup, berinteraksi dengan siapa, dapat mempengaruhi iman kita. Karena itu bagian lain Alkitab dengan tegas mengatakan begini, pergaulan yang buruk, ya merusak. Iya. Iman itu, perhatikan Bapak Ibu, bukan barang yang statis. Dan juga fakta bahwa di mana kita berada, dengan siapa kita berinteraksi setiap hari, setiap saat, itu dapat mempengaruhi iman kita. Karena itu kita perlu lihat. Nah, gitu. Dalam pembacaan kita Paulus menekankan bahwa kasih harus nyata dalam relasi dengan orang lain, sekaligus menjaga kekudusan diri dari pengaruh dosa. Bapak Ibu, saya mau bilang bahwa iman itu tidak statis. Karena itu juga faktanya bahwa dengan siapa kita berinteraksi, dengan siapa kita hidupi, kehidupan kita ini dapat mempengaruhi iman kita. Bukan berarti kemudian seperti tadi saya katakan kita kemudian menjadi orang-orang Eseni. Salah satu mazhab dalam kehidupan orang-orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus. Yang kemudian memisahkan diri mereka tinggal di gunung-gunung, di gurun sana, di dekat Laut Mati. Bukan begitu maksudnya. Nanti kita lihat seterusnya setelah slide berikutnya ya. Hubungan dengan sesama tergambar dalam beberapa sikap berikut. Ya, menurut bacaan kita ini. Yang pertama, perhatikan, yang dimaksud dengan sesama di sini adalah baik yang seiman seperti ini maupun orang lain yang tidak seiman. Yang pertama, dalam bacaan kita ayat 11 sampai ayat 13 tadi, Rasul Paulus mengatakan begini, hai orang-orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan mengatakan tentang sikapnya terhadap orang Korintus yang dia layani. Bahwa ia terbuka. Seperti itu juga mestinya gereja Tuhan. Satu terhadap yang lain. Jelas di sana dikatakan begini. Bahwa bagi kamu ada tempat yang luas di hati kami. Ini bicara tentang penerimaan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Satu terhadap yang lainnya harus bersikap terbuka dengan rekan seimannya. Dalam konteks ini Rasul Paulus berbicara sebagai hamba Tuhan. Termasuk kita juga Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya termasuk para pelayan-pelayan yang lain. Harus terbuka, harus memiliki satu terhadap yang lainnya. Orang-orang yang dia layani harus ada di hatinya. Kemudian jadi pertanyaan, persoalannya Pak Gem, nah ini. Persoalannya. Ya, bahwa fakta ada tidak meniadakan kebenaran yang dituntut kepada kita semua. Amin. Amin. Iya. Bahwa ada hamba-hamba Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan yang dipilih, yang ditetapkan dengan penghabisan. Bahwa mungkin bersikap tidak sesuai seperti apa yang diinginkan jemaat. Banyak gerakan-gerakan tambahannya. Banyak intriknya. Banyak niat-niat. Fakta Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kebenaran firman Tuhan yang ditulis Rasul Paulus, bahkan Rasul Paulus pernah menulis ketika ia ada di Filipi, bagaimana para penginjil-penginjil, bagaimana para hamba-hamba Tuhan itu yang melayani Tuhan, yang notabene melayani Tuhan. Kemudian Rasul Paulus ada di penjara, Rasul Paulus bilang begini, mereka berpikir bahwa dengan apa yang mereka lakukan, saya semakin menderita di penjara ini.
ternyata ada orang-orang hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan orang-orang Kristen yang memiliki motivasi-motivasi yang salah. Itu fakta, tetapi tidak meniadakan kebenaran firman Tuhan bahwa setiap orang Kristen harus membuka hatinya bagi saudaranya seiman. Amin. Bahwa faktanya, bahkan hamba Tuhan juga ada yang ember. Tapi fakta tidak bisa meniadakan kebenaran. Lalu bagaimana caranya? Karena itu kita harus menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Termasuk pelayan-pelayan yang lain. Roma pasal 12 ayat berapa tuh? Ayat 11 kah? Bagaimana kita dituntut untuk mengasihi. Kasih jangan pura-pura. Lalu kalau kita ada pada kondisi di mana seperti apa yang saya katakan tadi. Tinggal balik, minta ampun. Iya tidak? Iya. Rasul Paulus berkata begini, saya bacakan ulang. Hai orang-orang Korintus. Saya menafsirkan ketika ia berkata hai orang-orang Korintus ini kesal sebenarnya. Bagi saya. Seperti kekesalan terhadap orang-orang Galatia. Hai orang-orang Galatia, siapakah yang mempesona engkau? Begitu tuh. Ini greget begitu ya. Karena biasa kan dia sebut orang-orang kudus, itu umat pilihan Allah. Kemudian ini, hai orang-orang Korintus. Kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Maka kita harus menempatkan posisi kita pada keadaan seperti yang Rasul Paulus katakan, satu terhadap yang lain. Terbuka. Apa adanya. Dan kemudian hanya Tuhan yang sanggup menyelidiki kita. Kita tahu dan Tuhan lebih tahu. Amin. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Iya toh? Iya, sering-seringlah seperti itu. Makanya suatu saat, beberapa hari yang lalu saya duduk dengan Pak Mansur. Kami berbicara banyak hal tentang iman Kristen, tentang pelayanan dan seterusnya. Kemudian kami berbicara tentang, ya ada peristiwa yang tanda kutip memalukan kekristenan. Ada pemimpin satu sinode gereja yang kemudian tersangkut kasus korupsi. Karena ada dana hibah dari pemerintah, dari negara, kemudian diberikan kepada sinode gereja, tetapi tata kelolanya itu menyimpang sehingga dia dituntut dengan hukum korupsi. Kenapa korupsi? Karena itu uang negara, merugikan negara, memperkaya diri atau orang lain atau kelompoknya. Itu salah satu pemimpin suatu gereja sinode. Tapi ada sinode yang pemimpinnya kemudian dilaporkan karena penggelapan. Masalah uang juga penggelapan. Penggelapannya itu kenapa penggelapan? Karena uang sendiri begitu, milik gerejanya, sinodenya begitu. Lalu kami berbicara. Satu hal yang saya kasih tahu Pak Mansur. Saya sebagai hamba Tuhan melihat keadaan ini memang miris sambil berjaga-jaga. Tetapi tidak boleh menghakimi. Kenapa sampai saya bilang Pak Mansur begini. Mungkin waktu orang datang dengan lembaran saya masih aman. Tetapi ketika orang datang dengan kopor. Bukan hanya gemetar, pingsan. Karena itu bukan bagian kita untuk kemudian berkata saya kuat. Amin. Tetapi prinsip satu dengan yang lainnya harus terbuka. Karena itu kita harus bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Slide berikutnya. Slide-nya tetap saja ya, jangan pindah-pindah. Ya oke begitu. Dalam komunitas iman, keterbukaan dan kejujuran akan mempererat persaudaraan. Kasih itu jangan pura-pura. Diperlukan kelapangan hati dan usaha berkelanjutan untuk menjadi terbuka dalam komunitas orang percaya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini perlu latihan. Latihannya perlu. Ketika satu dengan yang lain terbuka untuk sesuatu hal yang itu konsumsi, seperti hamba Tuhan,
Misalkan kami harus belajar, termasuk hamba-hamba Tuhan yang lain yang melayani di sel atau apapun, harus belajar mengkeep yang menjadi bagiannya dengan orang yang bukan hal yang lain. Dan ini memang latihan Bapak Ibu. Tapi yang lebih penting dari semuanya adalah ketulusan tadi. Ingat 3 prinsip melayani. Tulus hati, rendah hati, dan setia. Rasul Paulus berkata, aku melayani Tuhan seperti nenek moyangku. Dengan ketulusan, dengan kemurnian. Orang yang tulus hatinya, bukan tidak bisa bersalah, bukan kebal dari dosa, bisa, Daud. Tetapi orang yang tulus hatinya akan beranjak kepada tangga berikutnya. Ia akan memiliki kerendahan hati, bahkan ketika ia salah ditegur, ia akan terima. Nah, gitu. Dan tidak sampai di situ, bukan sekali 2 kali, tetapi selalu, senantiasa, maka diperlukan kesetiaan. Amin. Ya, oke. Itu poin yang pertama yang kita pelajari. Bagaimana kita menghidupi kasih dalam pergaulan. Satu dengan yang lainnya harus terbuka. Keterbukaan di sini tentunya tidak semua rahasia ada pada kita lalu kita terbuka, bukan begitu. Kita menempatkan orang-orang di hati kita dan kita ditempatkan pada hati orang-orang yang lain dalam konteks sebagai orang seiman. Amin. Amin. Iya. Kalau kita berhasil untuk hal itu, maka dengan gereja lain kita akan bisa. Gereja di Kota Bau-Bau. Kemudian kita beranjak kepada gereja di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Satu dengan yang lainnya harus saling menerima. Ada penerimaan di sana. Yang kedua, nanti mungkin di MK didiskusikan lebih panjang mungkin ya. Mungkin ada yang pulang baca lalu kemudian terberkati dengan ayat-ayat yang dibaca, bisa bagikan di MK atau ada kesaksian. Yang berikutnya, sikap yang pertama terbuka dengan rekan seiman, sikap yang kedua untuk perkara kegelapan tertutup. Ayat 14 sampai 16. Alkitab bilang begini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Seperti tadi saya katakan bahwa ayat ini dan seterusnya menjadi landasan kenapa pernikahan Kristen tidak boleh berbeda dalam iman. Lalu Pak Gem, bagaimana kalau sudah terlanjur? Ada juga di pasal 7 toh? Pasal 7 1 Korintus tentang pernikahan. Bahwa di mana ada orang-orang yang dulu ikatan suami istrinya belum percaya, lalu kemudian salah satunya menjadi percaya, istrinya saja, suaminya tidak percaya. Atau sebaliknya, Rasul Paulus bilang begini, jangan mengupayakan perceraian. Kalau salah satu baik suami atau istri yang tidak percaya itu mau tetap hidup sebagai suami istri. Kenapa demikian? Karena ada pengharapan bahwa suami yang tidak percaya itu akan dikuduskan oleh istrinya yang percaya, atau sebaliknya 1 Korintus pasal 7 tentang pernikahan. Atau sebaliknya, istri yang tidak percaya itu akan dikuduskan oleh suaminya yang percaya. Bukan dalam konteks dibersihkan dosanya dalam konteks pengudusan, tetapi dalam konteks bahwa ia akan dapat diselamatkan. Seperti janji firman Tuhan dikatakan, percayalah kepada Tuhan, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Begitu, karena itulah mengapa tema Natal kita tahun ini, PGI dan KWI menyepakati Allah hadir, datang untuk menyelamatkan keluarga. Dalam konteks keselamatan, keselamatan itu berlaku pribadi lepas pribadi, tidak rombongan. Tetapi kemudian kenapa faktanya kita memilih tema Allah menyelamatkan keluarga? Karena itu seperti itu tadi. Bahkan ketika orang tidak percaya sekalipun yang tetap mau hidup sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga mereka, ada harapan bahwa suami yang tidak percaya itu atau istri yang tidak percaya itu dapat diselamatkan melalui suaminya yang percaya atau istrinya yang tidak percaya.
Lalu bagaimana dengan orang Kristen yang sama-sama suami istri, tetapi faktanya suaminya minum mabuk, sabung ayam? Hah? Ada fakta begitu tuh? Oh banyak. Maka istri seperti Rasul Petrus berkata, hendaklah ia memenangkan suaminya bukan dengan khotbah tetapi dengan perilakunya. Demikianlah perempuan-perempuan dahulu mempercantik dirinya. Oh gitu. Dan sebaliknya juga. Dan seperti yang saya pernah saksikan kan. Waktu kami di Makassar ketika diutus 6 bulan ke sini. Kami pulang lalu berjumpa dengan seorang istri yang kemudian sangat bersuka cita karena firman itu sungguh hidup. Di surat Petrus kalau tidak salah, saya lupa ya ayatnya itu. Bagaimana dikatakan bahwa suami yang tidak percaya itu dapat dimenangkan tanpa kata-kata, tetapi melihat betapa salehnya perilaku istrinya. Yang saya pernah ceritakan ada suami istri orang Toraja. Istrinya itu minggu dilarang gereja, padahal sama-sama Kristen. Supaya ia bisa bergereja, gerejalah dia tiap tengah minggu. Dulu ada pelayanan Geo Studio, John Hartman dan Gilbert. Kemudian dipercayakan kepada sekolah misi, jadi diadakan setiap minggu. Ibu ini datang dan menceritakan tentang persoalannya itu. Kemudian kita bacakan kebenaran firman Tuhan, dia lakukan. Dia tidak perlu membantah dan seterusnya. Dia melakukan apa yang menjadi bagiannya sebagai ibu rumah tangga. 6 bulan kemudian kita berjumpa dan menyaksikan suaminya berubah. Bagaimana berubahnya? Sudah pergi gereja kah? Belum. Masih judi sabung ayam? Masih. Tapi uniknya perubahannya itu, setiap minggu dia tanya istrinya, tidak pergi gereja kah? Bagi istrinya itu perubahan yang besar sekali. Karena setiap minggu suaminya sendiri yang tanya, tidak pergi gereja kah? Walaupun suaminya belum pergi gereja. Semoga kita juga jangan seperti itu. Ayo anak-anak sekolah minggu, ayo sekolah minggu, sekolah minggu. Bapaknya di rumah, mamanya di rumah, ini repot. Oke, bersikap tertutup dengan kegelapan. Saya bacakan dulu lah. Paulus menegaskan bahwa terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Orang percaya harus tegas memutuskan untuk tidak kompromi dengan dosanya, perbuatannya, kelakuannya. Oke? Kita harus bisa membedakan walaupun memang agak susah. Membedakan antara pendosa dengan dosanya. Iya tidak? Tuhan Yesus kita perlu belajar dari. Ia bisa membedakan pendosa dengan dosanya. Pendosanya tetap dia rangkul sedemikian, tetapi dosanya dengan tegas harus dihakimi. Begitu. Tidak boleh kompromi. Tapi pertanyaan, bolehkah orang Kristen kompromi? Ini juga pertanyaan bukan ya dan tidak. Lihat konteksnya. Bapak Ibu pulang baca Daniel pasal 1 ayat 3. Di sana ada kompromi. Kompromi pertama, karena ketidaksanggupan orang-orang ini ketika pasukan Babel yang dipimpin Nebukadnezar datang mengangkut orang-orang ini dari tanah yang dijanjikan Tuhan bagi mereka, diangkut ke Babilonia, ke Irak. Itu kompromi sebenarnya. Karena mau bikin apa? Kompromi? Iya, itu kompromi. Karena mereka tidak punya kuasa untuk itu. Lalu diseleksilah orang-orang yang gagah secara fisik maupun secara hikmat pengetahuan. Dididik menurut tata cara Babel. Diganti namanya. Mereka terima. Coba Bapak Ibu pulang baca itu. Daniel itu, Sadrak, Mesak, Abednego kan bukan namanya toh. Mereka digantikan pakaiannya. Misalkan di tanah perjanjian di Israel mereka pakai jas. Tiba-tiba dibawa ke sini dirubah menjadi pakai gamis, sorban dan seterusnya. Berjanggut. Yang perempuan dipakaikan jilbab. Kalau perlu nikab, cadar dan seterusnya. It's okay. Nama diganti. Iya toh? Mungkin nama saya dari Daniel menjadi Al-Hakim. Karena Al-Hakim dengan Daniel itu sebenarnya memiliki kata yang sama. Dan El toh. Allah adalah hakim.
Al-Hakim adalah hakim tertinggi. Oh gitu ya? Ada Pak Hakim di sini. Iya, oke. Perhatikan ini, komprominya di situ. Mereka dirubah, mereka diajar tata cara bagaimana orang Babel mungkin berjalan kah, bagaimana mereka duduk kah, cara tata cara berpakaian, segala ilmu-ilmu yang ada di Babel. Kompromi, terima. It's okay. Nama dirubah, tidak masalah. Tetapi ketika menyangkut iman kepercayaan, sembahlah patung ini. Nenek, tidak. Kami yakin Allah kami sanggup menolong kami. Tetapi sekiranya Allah kami tidak tolong sekarang, Tuanku jangan harap kami merubah kepercayaan kami. Di situnya yang tidak boleh komprominya. Amin? Nah itu, jadi harus sesuai konteksnya. Makanya Paulus menegaskan bahwa terang tidak bersatu dengan gelap kepada orang-orang di Korintus. Itu bicara kalau Bapak Ibu baca seterusnya termasuk dalam bentuk-bentuk penyembahan dalam kepercayaan. Persoalannya kita juga yang tidak boleh dikompromikan. Giliran yang bisa dikompromikan hanya sekedar mungkin hal-hal kebudayaan. Ya toh, kemudian kita tidak boleh kompromi. Orang Kristen kan begitu. Percaya Yesus, percaya juga dukun. Iya tidak? Oh, kan dukun-dukun itu memiliki karunia juga. Betul, tapi karunianya itu dari mana? Itu yang membedakannya. Iya tidak? Kenapa mereka disebut orang pintar? Karena yang datang semua orang bodoh. Saya suka film Dono Kasino Indro kan. Mereka pergi di satu, gara-gara kalau tidak salah siapa kasino yang kehilangan jam tangan kah atau apa begitu. Mereka pergi ke dukun begitu. Pas mereka ketuk salam begini. Lalu dukunnya lagi bongkar-bongkar lemari apa begitu. Lalu mereka tanya cari apa? Cari kacamata, padahal kacamatanya di atas ini. Lalu mereka langsung pulang. Kenapa? Kacamatanya saja ada di kepalanya dia tidak dapat. Apalagi mau dapat kita punya jam tangan, begitu. Makanya dukun itu orang pintar karena yang datang orang bodoh. Bersikap tertutup dengan kegelapan, segala perbuatan dosa, kenajisan kita terus belajar untuk ini. Dan ini bukan perkara gampang. Termasuk saya Bapak Ibu. Iya toh? Termasuk saya. Karena ini pergumulan juga. Makanya ketika waktu kita sidang majelis lengkap ketika mau dibawa di pantai itu, lalu ini apa? Pemandu wisatanya orang Indonesia, mereka sempat orang-orang gereja juga sih, yang mereka ambil cuti lalu melayani kami di bis begini. Bapak Ibu Pendeta, sekarang kita akan pergi ke pantai Bondai. Lalu kami orang Indonesia bilang pantai Bondi karena tulisannya seperti itu. Sebentar saja, tapi puji Tuhan, kasih karunia Tuhan kemudian hari Minggu Lita bawa lagi di situ. Saya bilang, oh syukur. Jadi pembawa apa yang bawa kami bilang begini, Bapak Ibu Pendeta tolong mohon perhatian, kita akan pergi ke pantai. Di pantai ini agak sedikit beda dengan pantai Indonesia karena orang berpakaian memang di pantai. Tolong ibu-ibu pendeta awasi suaminya. Bagi yang tidak bawa suami, tidak bawa istri, tolong awasi dirinya masing-masing. Sudah kita pergi. Pas turun ternyata musim angin. Jadi jaranglah orang yang memang pakaian pantai itu. Tapi kita orang Indonesia begitu kan, dia agak ini. Lalu yang pemandunya bilang begini, bersyukur bahwa hari ini Tuhan melindungi para pendeta dan ibu-ibunya dari pencobaan. Begitu. Iya Bapak Ibu. Kita tidak bisa menganggap diri kita kuat. Kita perlu Tuhan untuk banyak-banyak perkara hal ini ya. Nah, oke, slide berikutnya kita sudah mau setengah 11. Oke, lanjut. Tidak kompromi dengan dosa bukan berarti menjauhi orang berdosa. Karena memang faktanya kita tidak bisa hidup jauh dengan sesama kita. Sekalipun beda iman. Karena naturnya manusia itu adalah makhluk sosial. Ketika Allah berfirman tidak baik manusia itu, hak Adama itu sendiri itu bicara bukan hanya bicara tentang laki-laki perempuan. Tetapi bicara bahwa naturnya manusia itu makhluk sosial. Kita tidak diciptakan untuk hidup sebagai Tarzan.
Harus hidup dalam komunitas. Hanya tadi ada catatan-catatan komunitas di mana yang kita hidupi. Karena memang itu juga mempengaruhi tumbuh kembangnya iman kita. Tetapi sekali lagi, tidak kompromi dengan dosa bukan berarti bahwa kita menjauhi orang berdosa. Tetapi ini bicara tentang tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang berdosa. Karena kalau kita memutuskan untuk meninggalkan, menjauhi orang berdosa, bukankah kita juga sering kali jatuh dalam dosa? Iya toh? Efesus pasal 5 ayat 1 bicara apa? Jangan turut mengambil bagian. Mazmur pasal 1 ayat 1 itu bicara tentang berbahagialah orang. Iya toh? Ada beberapa kondisi-kondisi di mana orang itu tidak jalan, kemudian berdiri dan singgah. Berbahagialah orang yang tidak jalan di jalannya pemabuk. Juga yang tidak datang berdiri di kumpulan orang pemabuk. Apalagi dia ikut duduk memabuk. Iya toh? Berbahagialah orang yang tidak berjalan dalam jalan-jalan orang yang korupsi. Makanya suatu kali ketika para tentara-tentara profesional ini yang mewakili orang-orang yang mendapat gaji, mereka datang kepada Yohanes dan berkata, apa yang harus kami lakukan? Yohanes Pembaptis bilang apa? Cukupkan yang apa ada padamu. Jangan ambil lebih. Itu rumusnya kenapa sampai sekarang terjadi korupsi dan pungli, karena iya, mereka kan digaji toh. Jadi dulu itu ada institusi Bait Allah, ada tentaranya dari Bait Allah. Ada kalau kita nonton film The Passion itu jelas sekali ada tentara Bait Allah dan tentara Romawi begitu. Dan orang-orang ini, tentara Bait Allah ini, orang-orang Yahudi datang dan tanya, apa yang harus kami lakukan? Yohanes Pembaptis bilang begini, cukupkan dengan apa yang ada padamu, jangan mengambil lebih. Kita adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19, sehingga hidup kita tidak boleh bercampur dengan hal-hal yang menajiskan. Bukan hanya pada praktek-prakteknya, tetapi sampai kepada cara pandang. Mungkin kita sudah meninggalkan sinkritisme dalam hidup kita. Budaya-budaya yang bertentangan, tetapi pemikiran kita masih biasanya. Iya. Seringkali seperti itu. Makanya seperti yang saya saksikan beberapa minggu yang lalu, ketika kita diizinkan, dipanggil untuk mendoakan masuk rumah baru, Ibu Mariance ya. Lalu yang punya rumah ini tanya, jadi kita sudah bisa masuk ini? Karena pemahaman mereka, budaya kita di Buton ini, dan kemudian mungkin juga budaya di tempat lain. Kalau rumah yang baru itu sebelum dimasuki, mestinya orang tua dikasih tinggal di situ 3 hari kah? Siksa lagi orang tua lagi, maksudnya orang tua-tua. Karena katanya ada setannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bisa pastikan juga mungkin ada setan di dalam ruangan ini. Kalau bicara tentang roh jahat, iya tidak? Iya. Tetapi kan kita punya solusi. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Kata tunduk itu di mana kita mentaati semua apa yang Alkitab katakan. Khususnya terhadap roh-roh kuasa kegelapan, baru kita melawan. Makanya ketika kita sudah doa lalu dia bilang, jadi bisa aman. Masuk. Lalu dia cerita, soalnya di rumah itu katanya ada perempuannya tinggal di kamar itu sudah dengan orang tua, dipanggilkan tidak pergi-pergi. Saya bilang siap-siap, nanti keluarga itu dia panggil kau doakan. Kita tidak tahu berdoa, doakan saja. Lalu ketika kita bicara tentang doa, bapak ini bilang begini, saya punya mama pernah dipanggil orang. Ada orang mimpi bahwa harus ditemui mama saya supaya didoakan. Karena ibu ini sudah berapa tahun suami istri tidak punya anak. Lalu pergi ke mama saya. Persoalannya mama saya tidak tahu berdoa. Dia hantam dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Karena itu doa, akhirnya suami istri itu punya keturunan. Makanya saya ulang-ulang selalu saya bilang, soal berdoa itu bukan tentang orang yang berdoa, bukan tentang kalimat doanya, tapi tentang kepada siapa doa itu kita panjatkan. Amin.
Karena kalau bicara tentang doa tentang kita, oh repot. Kalau Ibu Mariance yang berdoa untuk makanan ini oke punya. Pak Roy cocok untuk pergumulan. Karena kita lihat orangnya. Iya tidak? Kita menganggap bahwa doanya pendeta lebih mustajab. Sabar dulu. Doa mustajab itu paling tidak kalau kita baca di Yakobus apa? Apa syarat doa mustajab? Doa orang benar. Habis itu didoakan dengan yakin. Orang benar itu secara posisi saudara dan saya dibenarkan. Oke? Tapi benar juga secara fakta. Ya, bahasa orang-orang tua kita dulu. Secara de jure itu. Dan secara de facto. De jure. Kapan pergi ke Jakarta? Bulan Juli. Orang Spanyol kan iya toh. Jadi kalau kita ketemu orang Spanyol nama Yesus itu mereka tidak baca Yesus toh. Jesus. Julio. Julio padahal. Oke. Bapak Ibu perhatikan. Syarat doa yang mustajab. 2. Doa orang benar. Orang benar itu secara status saudara dan saya. Tapi tidak sampai status orang benar. Harus fakta. Itu yang tadi kelakuan. Ketaatan. Tindakan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oke. Kemudian keyakinan. Waktu berdoa. Karena itu saya mau bilang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bicara tentang hal pengabulan doa, bukan bicara tentang siapa yang berdoa, kalimat orang berdoa, tetapi yang paling utama kepada siapa doa itu ditujukan. Kepada dia yang sanggup menjawab, bahkan melebihi apa yang kita doakan, melebihi apa yang kita pikirkan. Demikian firman Tuhan bilang toh? Iya tidak? Iya. Makanya biar anak-anak juga, it's okay. Bapak pendeta dipanggil, sudah tengah-tengah malam ada yang sakit, tiba di rumahnya anak itu ternyata sapinya. Saking jengkelnya Bapak pendeta bilang begini, ya Tuhan, sapi ini kalau dia mau mati, kalau dia mau sembuh. Tapi anak yang dengar itu kan, ini ketulusan. Maka suatu kali ketika pendeta itu sakit, anak itu yang doakan. Ya Tuhan, Bapak pendeta kalau dia mau mati, kalau dia mau hidup. Bukan tentang isi doanya tahu, iya. Sekalipun memang ada fakta-fakta yang lain, sikap-sikap berdoa tuh, iya tidak. Sikap berdoa, sujud apa tuh. Tapi kan apalagi kalau kita yang berdoa pemimpin pujian tuh, di hadapanmu kami tersungkur ya Tuhan. Padahal dia berdiri tegak ini. Iya tuh. It's okay juga sih. Iya tuh. Dan asik itu. Itulah kebenaran kita orang Kristen itu mengasihkan. Bayangkan seperti Payan berdoa tuh. Setelah kita merenungkan firman. Dengan semangatnya dia berkata, ya Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu. Kami harus menjadi orang-orang Kristen kambing ya Tuhan. Tidak Tuhan, Kristen domba Tuhan. Memang topiknya waktu itu tentang domba dan kambing. Bagaimana bayangkan itu. Bayangkan kalau doa itu bergantung pada syariat doanya. Tata cara doa, aturan doa. Rusak sudah. Harus ulang dari awal toh. Seperti Pertamina bilang. Ulang dari nol. Bayangkan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pergi berdoa toh. Tiba-tiba jalan. Ya maaf kata injak apa yang ada. Ulang toh. Iya tidak? Itu baru tata cara. Apalagi kalimatnya. Bayangkan kalau ada yang Bapa kami yang ada di sorga. Atau saudara kita yang bahasa Arab. Abana lazi fi samawati. Lalu ada orang Papua yang berdoa. Bapak kau yang ada di sorga. Kalau itu kalimatnya rusak. Tapi syukurnya kepada siapa kita tujukan doa kita. Amin. Oke, slide yang ketiga. Terakhir. Bersikap hati-hati dengan pencemaran, rupa-rupa pencemaran. Pencemaran yang tadi saya katakan kita tidak ada yang kuat sih. Semua kita tidak kuat. Tetapi kita bisa kuat kalau kita selalu
terhubung erat dengan Tuhan. Amin. Kita juga yang bapak-bapak nih toh. Makanya kan ada banyak kejadian STNK itu. Sudah tua, nakal kembali. Bukan hanya bapak-bapak sih, ibu-ibu juga. Semua kita ini sebenarnya satu dengan yang lain ada cap di kepala kita. Semoga kita gantikan dengan cap yang baru. Cap itu gelas retak, fragile tulisannya. Iya. Tapi kita bersyukur bahwa yang di dalam ini bejana tanah liat ini, yang rapuh ini, menjadi bejana tanah liat yang kuat karena siapa yang ada di dalamnya, yaitu Roh Kudus. Amin. Paulus menegaskan perlunya membersihkan diri dari segala pencemaran, baik secara tubuh dan roh, cara-cara pandang kita, atau sikap-sikap kita, tindakan kita dan seterusnya. Bagaimana caranya? Baca kebenaran firman Tuhan, hidupi komunitas persekutuan. Kan itu sederhananya begitu kan? Hubungan dengan Tuhan melalui doa firman Tuhan. Doa metodenya sekali lagi bukan metodenya, tetapi kepada siapa kita berdoa. Amin. Ya, hubungan. Yang kedua hubungan kepada Tuhan nih. Kemudian hubungan kepada sesama. Makanya salib itu terdiri dari yang horizontal dan vertikal. Hablum minallah hubungan terhadap Allah dan hablum minannas terhadap sesama anas manusia. Di Yohanes dikatakan begini, bagaimana mungkin engkau mengasihi aku yang tidak kelihatan sementara yang kelihatan saudaramu tidak. Ya toh? Jadi hubungan kepada Tuhan itu diwujud nyatakan kepada sesama manusia. Tetapi hubungan kepada sesama manusia itu akan benar kalau hubungan kita kepada Allah juga benar. Karena bicara tentang kasih seperti yang saya ulang-ulang, perampok juga saling mengasihi. Tetapi rusak hubungannya. Jadi harus klop. Yang ketiga, tidak bisa tidak. Kesaksian. Memberitakan baik dengan tindakan maupun perbuatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Bahwa dalam kehidupan kami berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam pergaulan kami. Baik dalam pekerjaan, usaha, bisnis kami. Dalam studi kami. Kami harus menghidupi kebenaran firman-Mu. Satu dengan yang lain sebagai orang-orang yang telah ditebus. Saling membuka hati, menerima, saling mendukung, memberikan kekuatan satu dengan yang lainnya, saling menasehati, mengasihi di dalam ketulusan, sambil menjaga diri kami dari segala kecemaran, baik secara pandangan-pandangan yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana Tuhan kehendaki agar kami berubah mengalami pembaharuan budi. Karena itu biarlah kami tetap hidup di dalam komunitas orang-orang percaya. Membangun kehidupan kerohanian kami melalui persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama orang percaya. Supaya kami juga boleh menjadi kesaksian nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Roh Kudus, ajarkan kami lebih lagi tentang perkara ini. Karena Engkau Maha Guru Agung yang sanggup menjelaskan kebenaran firman-Mu lebih bagi kami masing-masing. Terima kasih, hormat kuasa pengagungan hanya bagi-Mu. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Nanti Madir yang pimpin kita di dalam doa. Waktu dan tempat dipersilakan. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat serta syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sudah memeliharakan kami sepanjang minggu yang ada dan sampai pada hari ini kami masih ada. Ini semua adalah pertolongan yang Engkau berikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian kecil daripada kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami mengambil firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami agar kami dapat menjalankan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Juga Tuhan kami berdoa untuk Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat, Engkau berkati dalam pelayanannya apapun yang dikerjakannya. Biarlah Tuhan boleh sesuai berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami anak-anak-Mu sebentar akan membawa persembahan kami. Biarlah Engkau mau terima persembahan sebagai korban bakaran yang berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan Engkau berkati orang-orang yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan Engkau akan berkati dan lain kesempatan kami semua boleh memberi bersama-sama. Tuhan yang mengembalikan perpuluhan, ucapan syukur Tuhan Engkau berkati semua Tuhan. Berkati dengan limpah, Engkau juga berkati apa yang masih ada pada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kemarin saya buka grup GBI. Semua mengucapkan selamat ulang tahun buat Soyung. Sebenarnya secara manusia saya langsung hati saya kayak dia begitu kayak bergetar begitu. Soyung kelahirannya sama persis dengan anak saya. 1 hari dan bersebelahan rumah. Jadi hati saya tidak bisa tahan. Dan pada sore hari anak-anak bilang semua, ayo Ma kita ke kuburan. Saya mau ke kuburan tapi hatiku lain. Sudah 2 tahun saya harus tidak bersama-sama dengan anak saya. Sebenarnya air mata saya mau keluar, saya tahan, saya tidak mau kasih lihat. Anak saya hanya bilang, oh iya mari kita pergi. Sampai di sana mereka, saya bilang begini, jangan ada yang bawa bunga. Karena nanti kotor itu biji-biji yang kayak mutiara-mutiara itu. Kalau di orang taruh bunga biasa, bunganya itu meleleh. Akhirnya batu-batu itu kotor. Saya bilang jangan ada yang bawa bunga. Jadi istrinya bilang, saya bawa air mah. Ya bawa air. Mereka siram-siram. Terakhir istrinya kasih, Ma siram. Saya bilang jangan miss saya siram, biar mi. Itu tradisi. Memang kalau kami orang Tionghoa, hari kelahiran dengan hari kematian itu selamanya pergi ke kuburan. Jadi anak-anak semua telepon, ayo Ma pergi. Saya pasti pergi karena diingatan saya belum hilang. Baru 2 tahun. 2 tahun yang lalu dia pergi. Dan kemarin pas juga ulang tahunnya sama-sama dengan Soyung. Jadi ucapan itu semua kemarin saya lihat, saya cepat-cepat ucapkan Soyung baru saya tutup, saya tidak mau buka-buka lagi. Barangkali itu saja, ya dukung saya dalam doa supaya apapun yang terjadi saya tetap kuat menghadapinya. Terima kasih. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun
saatnya kita akan melihat warta jemaat. Dipersilahkan multimedia. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, tema kita di minggu keempat di bulan ini adalah mengembangkan hidup benar. Minggu ini kita membahas tentang sikap pantang menyerah. Kaleb menjadi teladan orang percaya yang tidak mudah goyah, yang ia tunjukkan melalui iman yang teguh pada janji Allah, keberanian yang luar biasa, dan ketekunan. Kita dapat mengambil beberapa teladan dari Kaleb, seperti mengingat janji firman Tuhan, memiliki karakter Allah, dan percaya pada pemeliharaan Allah. Kaleb mengajarkan bahwa sikap pantang menyerah berasal dari hati yang sepenuhnya mengikut Tuhan dan percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi, yang memotivasi keberanian dan ketekunan untuk bertindak melampaui logika manusia. Bersama saya, Sekina Teofani akan memberikan informasi kegiatan Gereja Bethel sepekan ini. Inilah Bethel News. Ibadah Bamak pada Senin 24 November 2025 pukul 19.00 WITA di Gereja GPIB samping SD 2 Batulo dengan pembicara Pendeta Juniati Palalangan. Ibadah MK2 pada Rabu 26 November 2025 pukul 19.00 WITA di Rumah Doa dengan tuan rumah keluarga Bapak Samuel Latuhihin. Pelayan WL Saudara Yuka, firman Ibu Desi Berhitu, musik Saudara Jack. Latihan musik ibadah raya Minggu pada Kamis 27 November 2025 pukul 19.30 WITA di Rumah Doa. Ibadah MK3 pada Jumat 28 November 2025 pukul 19.00 WITA di Rumah Doa dengan tuan rumah Ibu Yongcelo Mulia. Pelayaan WL Ibu Harlina, musik Bapak Daniel Ruruk, firman Ibu Welmi Ningsi. Bagi remaja dan pemuda, bergabunglah dalam ibadah Youth yang akan dilaksanakan pada Sabtu 29 November 2025 pukul 19.00 WITA di Rumah Doa dengan pelayan WL Saudara Jack Faith Hariman, musik Saudara Henry, firman Saudari Widya, dan games Saudari Kinan. Fellowship MK1 pada Minggu 30 November 2025 pukul 13.00 WITA di Pantai Nirwana. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah Raya ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming hanya melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Ibadah Raya pada Minggu 30 November 2025 pukul 9.00 WITA di Rumah Doa dengan pelayan profetik sebagai berikut. WL Ibu Oviana Ruruk, singer Saudari Widya Ningsi dan Saudari Yeni Peter. Musik Bapak Benes Mawisu, Bapak Vincent Wijaya, Bapak Stephen Wijaya, dan Saudara Jack Faith Hariman. LCD Bapak Mansur, Asher Ibu Mary Kurniawan, Ibu Sincetan, dan Ibu Vivi Limowan. Doa syafaat Ibu Margareta Berhitu. Ibadah Bethel Kids pada Minggu 30 November 2025 pukul 9.30 WITA dengan pelayan sebagai berikut. WL Kakak Murti, musik Kakak Jaya, pendamping WL Kakak Abi. Kelas kecil dan kelas besar digabung dengan aktivitas games, mewarnai, dan latihan Natal. Pendamping skala minggu, Kakak Mauren dan Kakak Ningsi. Dress code, kuning he is risen. Kameramen, Kakak Tessa. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Tanggal 23, Ibu Harlina,
Tanggal 24 adik Cliff Martin Ham, tanggal 27 adik Clay Immanuel Ham, tanggal 28 Ibu Hosiana Dompe, tanggal 29 Ibu Imelda Lahema dan adik Hana Jovita Hariman. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia dan pembangunan dapat memberikan lewat kotak yang sudah tersedia atau melalui transfer ke Bank Panin 7417004041 atas nama Yonce Lomilia atau Daniel Ruro. Bilangan 14 ayat 24 berkata, "Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukkannya itu dan keturunannya akan memilikinya." Demikianlah Battle News untuk minggu ini. Biarlah berkat dan kemurahan Tuhan berlimpah atas kita semua. Saya, Sekina Theophani, mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bu. Kita akan mendengarkan tambahan pengumuman dari Pak Gembala, dipersilakan. Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa penyampaian, tambahan pengumuman. Pertama, bahwa sehubungan dengan kegiatan rapat kerja daerah, pengurus daerah, Komisi Pemuda dan Anak, Gereja Bethel Indonesia Sulawesi Tenggara pada hari Sabtu, hari Jumat nanti Pak Beni akan berangkat sebagai utusan untuk menghadiri rapat kerja selama 1 hari, dari hari Sabtu pagi sampai sore. Berikutnya nanti juga saya akan berangkat ke Kendari mungkin minggu depan atau hari Seninnya untuk menghadiri Natal PGPI dan sampai pada hari Jumat nanti untuk pelayanan di Kolaka. Tolong doakan kami supaya tetap ada dalam keadaan sehat. Berikutnya tentang perayaan Natal, sekolah minggu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh kemurahan Tuhan kita boleh mengadakan pengadaan baju kaos anak sekolah minggu. Jadi secara keseluruhan baju kaos anak sekolah minggu kemarin semalam saya juga sudah menerima desainnya dari Pak Benes. Kita berterima kasih untuk keluarga Bapak Jeffrey yang boleh mendukung sehingga tahun ini anak-anak sekolah minggu bisa dibagikan baju kaos sekolah minggu. Ya, kita akan mengadakan baju kaos sekolah minggu kurang lebih 80. Jadi bahkan yang usia 1 tahun pun diukur. Ya begitu. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati atas dukungannya. Dan juga rencana untuk mengadakan aksi pencarian dana untuk mendukung kegiatan pelayanan sekolah minggu GBI Puri Allah Konawe, juga rencananya kita akan adakan, juga kita tiadakan. Karena puji Tuhan juga karena dukungan dari keluarga Pak Jeffrey, sehingga rencana untuk mendukung perayaan Natal sekolah minggu GBI Jemaat Puri Allah dalam bentuk usaha dana kita tiadakan karena sudah ada. Maka kita akan alihkan usaha dana, pencarian usaha dana dari Badan Musyawarah Antar Gereja. Ya Ibu Meria, masih ada sekali kah? Oh, nanti kita koordinasi kalau begitu. Tapi yang jelas Gereja Bethel tetap siap. Ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan perayaan Natal kita tanggal 24 dan juga tentunya ibadah raya Natal dan melepas tahun baru ya, sambut tahun baru. Puji Tuhan, untuk pendanaannya Tuhan sudah cukupkan. Dan seperti biasa saya katakan ada di Bapak Ibu dan di saya. Ada di dompet Bapak Ibu dan saya tentunya. Bagaimana caranya? Dalam bentuk persembahan. Ya, Ibu Rika senyum-senyum. Ya. Persembahannya
Persembahan khusus ada di depan, ada amplop persembahan Natal. Nanti bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung dalam hal persembahannya, nanti diserahkan ke Ibu Vivi bagian diakonia. Tetapi seperti biasa setiap tahun kita bersyukur bahwa setiap kegiatan-kegiatan pendanaan juga didukung dari kas persepuluhan. Karena memang prinsipnya seperti itu. Mari doakan yang terpenting setiap persiapannya supaya waktu kita merayakan Natal kita tidak kehilangan maknanya, karena itu yang paling penting. Kita rayakan Natal dengan sukacita, kita persiapannya dalam suasana gembira. Itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau besar, Perbuatanmu ajaib. Tiada yang seperti, tiada tandingan dan tiada banding. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Seperti Engkau besar. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada yang seperti tiada seperti. Katakan namanya, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah. Dan di penghujung ibadah kami mendeklarasikan lewat nyanyian kami, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib. Tiada tandingan dan tiada bandingmu. Dan sesuai dengan janjimu, apa yang kami katakan di hadapanmu, itu yang akan Engkau perbuat atas hidup kami. Kami mengatakan Engkau Allah yang besar lewat nyanyian kami, maka Engkau akan menyatakan kebesaranmu. Kami menyatakan lewat nyanyian kami bahwa Engkau Allah yang ajaib, Engkau akan menyatakan keajaiban-keajaibanmu dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, namun sebelumnya kami mau berdoa secara khusus bagi saudara-saudari kami yang sepekan ini berulang tahun. Khusus pada hari ini, orang tua kekasih kami Ibu Harlina yang berulang tahun. Kami bersyukur kami boleh melihat penyertaan Tuhan atasnya, sehingga hari ini ketambahan usia genap setahun. Pada tanggal 24 nanti anak kekasih Clive Martin Ham. Pada tanggal 27 anak kekasih Clay Emmanuel Ham. Pada tanggal 28 Ibu Hosiana Dompe. Dan pada tanggal 29 masing-masing anak kekasih Hana Jovita Hariman dan Ibu Imelda Lahema. Tuhan, kami juga bersyukur untuk Ibu kekasih Imelda Lahema yang beberapa saat yang lalu oleh kemurahan Tuhan boleh menyertai dalam proses persalinan sekalipun lewat operasi sesar. Kami percaya semua ini adalah bagian dari cinta kasih Tuhan bagi keluarga ini. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa menyertai bayi yang baru mereka boleh ada lahir dalam kehidupan keluarga ini. Tumbuh kembangnya kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing mengakhiri ibadah ini. Kami percaya penyertaan-Mu tetap berlaku atas kami. Layakkanlah hamba-Mu ini untuk menumpangkan tangan menjadi saluran berkat supaya kami boleh menerima berkat dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu dengan iman.
Kembalilah dalam kehidupanmu, arahkanlah hati dan pikirmu kepada Tuhan, khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita. Sebagai umat ketebusannya, sebagai saudara bersaudara, kita harus selalu terbuka satu dengan yang lainnya, saling menerima di dalam cinta kasih, karena kita percaya di dalam kerukunan Tuhan bekerja menyatakan kuasanya, sambil menjaga diri kita dari dosa dan segala bentuk kecemaran. Karena itu, terimalah berkat, kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, damai, sejahtera yang melampaui segala akal pikir manusia dicurahkan atasmu, dicurahkan atas kita semua. Dengan kasih karunia dan damai sejahteranya itu, dimampukannya engkau dan saya untuk berjalan mengiring Dia menurut kehendaknya sekarang, bahkan sampai kedatangannya kali kedua. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, ibadah kita selesai. Salam sehati. Happy birthday to you. Happy birthday.